Selamat datang di channel saya. Tentunya bareng Beta Boy di sini. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Ya, tentunya kita bakal ngebahas lagi soal dunia percupangan ya di sini ya. Karena memang channel ini mendedikasikan waktu dan ilmu anjay soal dunia percupangan ini. Di sini gue bakal review-review santai aja soal ikan cupang yang ada di sini ya. Kalau kemarin reviewnya masih kacau parah, sekarang akan lebih ada perbaikan sedikit, yaitu soal angle daripada kameranya. Yang kemarin itu katanya ada yang bilang goncang-goncang, padahal gue sendiri yang bilang goncang-goncang karena belum ada komen dan view yang memuaskan daripada video yang kemarin. Oke, kita langsung cus aja di sini. Di farm ini ada yaitu white platinum alias ya ikan putih gitu, putih platinum. Di sini kita punya white platinum ada sekitar 8 biji ya. Ya 8 biji. Yang tengah kayaknya kemana nih? Heran nih. Kayaknya ini kalau nggak mokat loncat dah. Kalau loncat pasti mokat alias modar gitu kan. Ya di sini ada sekitar 1, 2, sini tengah hilang, 3, ini ada 4, 5, 6, 7 ya 7. Sebenarnya ini ada 8 biji ya, 8 ekor. Cuman karena satunya ini menghilang, entah kena jentikan Thanos ataupun dia melompat daripada toples yang sungguh luar biasa bersih sebenarnya ya. Cuman dia kenapa meloncat itu belum tahu kita kepastiannya. Dan pertanyaan yang paling mendasar daripada ikan yang bunuh diri itu adalah sebenarnya dia itu tersangka atau korban. Jadi itulah pertanyaan yang sering terpikir, yang sering terlintas dalam pikiran saya. Kalau ada makhluk hidup yang bunuh diri, itu sebenarnya dia korban atau tersangka. Jadi kalau Anda yang tahu bisa komen di bawah. Saya bingung juga kalau korban bunuh diri itu sebenarnya dia korban atau tersangka bunuh diri gitu kan. Kalau di berita bilangnya korban, itu udahlah skip soal ikan yang bunuh diri. Dan kalau kita udah punya 7 ini, kita juga harus punya yang warna putih. Kalau udah punya 7 white platinum putih, kita harus punya yang merah gitu, biarin nggak monoton ya. Kita punya HM alias half moon red, bukan super red ya. Kalau super red itu waduh, harganya bisa bikin kepala cenut-cenut ya. Di sini ada HM biasa lah, yang kurang bagus sih sebenarnya sih, apa namanya, dari formnya ini, tapi lumayan lah untuk jadi indukan. Dan masih lumayan sangar deh bos ya, tuh masih bisa ngedok. Walaupun daripada dorsal terus ekornya itu belum memuaskan, tapi dia bisa menjadi bahanan yang apik gitu. Karena di sini kita lihat daripada glow-nya itu, sisik yang memantulkan cahaya aja itu sudah sedikit gitu ya, atau udah minim. Jadi ini udah agak merah-merah gitu. Walaupun kita kalaupun kita senterin, itu pasti akan tetap masih ada glowing scale-nya gitu, ataupun sisik yang memantulkan cahaya gitu. Apa namanya, layernya ya, layer. Oke, di sini udah ada 1 daripada HM red dan ada 7 daripada white platinum. Ya white platinum ini kalau yang Anda nggak tahu, yaitu dia itu jenisnya plakat ya. Jadi gampang banget membedakan daripada ikan plakat dan half moon. Ini adalah half moon. Half moon kalau di Indonesia kan adalah setengah bulan. Jadi saat dia ngedok, dia bakal ekor belakangnya itu akan berubah menjadi setengah lingkaran atau setengah seperti bulan gitu ya. Kalau ini hampir half moon sih, lebih ke super delta ini. Tapi kita bisa bilang half moon karena nggak tahu juga apa dia ekor dari tulang ekornya ini rusak gitu, yang tadinya memang half moon, tapi karena perawatannya yang kurang memadai menjadikan dia jadi kayak super delta gitu. Dan
itu adalah ikan half moon ya, yang merah ini ya, half moon, bisa dibilang super delta. Kalau super delta itu lebih ke segitiga, cuman agak kelebihan gitu ya. Ya namanya aja udah delta, terus super berarti agak lebih sedikit. Dan di sini ada white platinum PK alias plakat. Kalau plakat tuh gitu. Daripada ininya nih, dorsal bawahnya ya, kalau dibilang ya, itu agak trapesium. Dan ekor belakangnya itu nggak terlalu lebar kayak half moon. Terus walaupun ada juga nih half moon yang pendek, nggak selebar ini ekornya, itu juga bisa dinamai dengan ikan crossbreed, HMPK ya, alias crossbreed daripada half moon dan plakat, yang menjadikan ikan itu mewah dan gampang diurus. Karena pemeliharaan daripada half moon ini super duper harus rajin. Kalau nggak rajin ya begini nih, ekornya keropos, lecet-lecet kayak gitu, sobek. Tapi kalau plakat, jenis plakat yang begini nih, itu dia tahan banting sekali. Walaupun Anda tidak mengganti air selama 7 bulan, nggak 7 hari, dia bakal tetap bagus gitu. Tapi yang agak susah dari plakat, kalau udah sekali rusak, aduh ampun ya, ampun, udah menyerah aja lah. Udah syukuri aja kalau dia udah ekornya itu sobek, ya udahlah, pasti nggak bakal tumbuh seperti sedia kala. Karena itu udah susah lah pokoknya, kalau ikan udah rusak ekornya itu susah. Makanya jangan diadu. Dan siapa juga yang mau mengadu ikan hias, cupang hias untuk diadu gitu, yang harganya bisa 50.000 ke atas, bisa sampai jutaan, itu diadu, itu orang gila kayaknya yang mau ngadu ikan hias cupang hias ya. Dan di sini juga ada, ini nih kelewatan nih di anak tiri kan, dia nanti saya dimarahin kan kalau dia nggak disorot oleh kamera ini. Ini juga ada ikan, ini sebenarnya half moon gagal ya. Half moon dibilang kombi, ya bisa lah kombi. Kalau kombi itu sepengetahuan saya ya, setaunya saya aja dulu ya, kalau kombi itu warnanya begini nih, sekitar ada warna 3, tapi ini bukan kombi deh. Kalau kombi itu mirip-mirip kayak butterfly, cuman agak beda gitu. Kalau butterfly kan daripada ininya nih, misalnya ini badannya itu warnanya misalnya biru, terus agak ke dorsal sama ke ekor sama ke atasnya ini, sirip atasnya itu agak biru gitu, separoh, nggak separoh sih, 30%. Nah sisanya nih yang bawah-bawahnya itu warna putih. Kalau transparan sih bukan kombi ya hitungannya, itu butterfly bukan kombi ya, sorry itu butterfly. Jadi butterfly itu badannya biru, terus ke bawah dorsalnya itu agak biru, ke ekornya agak biru dikit, sekitar 30%-an. Jadi bentuknya itu jadi agak kotak gini, seret kesini, set. Nah itu kombi butterfly. Kalau kombi hampir mirip, cuman warnanya itu lebih variatif. Kalau butterfly itu pasti putih sama warna lain gitu yang solid ya, itu butterfly. Dan ada juga yang mirip butterfly itu kebalikannya, itu kayak gini nih. Ini disebutnya blue rim. Kalau blue rim pasti biru. Motor kampret, gue lagi ngevideoin ada suara begitu kan, kurang ajar sekali. Nah di sini butterfly, blue rim. Jadi bedanya blue rim sama butterfly itu cuman beda warnanya ya. Sama kalau blue rim itu pasti kebanyakan adalah HMPK atau ikan plakat. Ini blue rim, walaupun ini bukan blue rim murni ya, karena daripada dasinya itu, sebutannya apa ya, dasi. Jadi di bawah itu loh, dasinya itu masih warna merah. Kalau Anda memiliki blue rim asli, blue rim pure, blue rim bukan kaleng-kaleng, itu warnanya adalah biru daripada dasinya. Terus daripada mukanya ini, sisi-sisi wajah dan badannya ini putih bersih, mulus, seperti ciwi-ciwi zaman sekarang yang glowing parah. Namun kalau di senternya itu nggak memantulkan cahaya ya, jadi dia ini solid warnanya. Nah ekornya biru begitu, di siripnya agak ada putihnya, di atasnya juga ada putihnya sedikit, sirip atas, sirip bawah. Jadi hampir sama, kriterianya mirip butterfly. Cuman kalau blue rim ini ya fokus warnanya ya warna biru. Kalau butterfly bisa bermacam-macam dan badannya juga warnanya beda-beda ya. Itu mungkin perbedaannya. Di sini ternyata
ikan yang tadi kita kira dia kena jenjikan Thanos, white platinumnya ternyata dia dipindahkan ke sini. Berarti ini jenisnya betina ya, betina. Nah, di sini ada juga ikan baskel. Kalau kemarin gue bilang baskel itu besi gelap, ternyata salah ya. Setelah saya membaca di artikel-artikel terkini yang dianjurkan oleh Mbak Google, ternyata baskel itu adalah singkatan daripada bebas gelap, bukan besi gelap. Apa besi gelap? Baskel, bebas gelap, bester, bebas terang. Jadi bedanya kalau baskel itu warnanya ya gitu, warnanya dominan gelap dan bebas. Gimana sih? Ya gitu dah. Dan di sini ada sebelahnya juga masih sama baskel. Di sini ada lagi. Wah, mokat kayaknya ini bocah. Ini kan kayaknya sakit deh. Kayaknya ini yang sakit deh. Makanya warna daripada airnya di warna birunya. Jadi kalau Anda memiliki ikan yang sakit, bisa dikasih obat biru ya. Namanya apa sih? Metalin kalau nggak salah. Metalin ini ada nih. Ini kayak gini misal. Acriflavin Plus. Jadi saya nggak di endorse sama Kiyosaki ya. Jadi ini cuman warna doang. Untuk semua jenis ikan, infeksi kulit, luka lecet. Kalau ini bukan yang warna biru sih kalau nggak salah. Ini warna kuning ya. Ini untuk mengobati ikan-ikan yang infeksi kulit, luka lecet pada ikan, mata katarak, berselaput, white spot, bintik putih, fungus jamur velvet, luka lambung, sirip, ekor, sisik, yang pecah dan rusak. Tapi ada beberapa penyakit ikan cupang yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Kalau udah kena itu mending udah ikhlaskan saja ya. Seperti dropsy alias sisik nanas, pineapple scale, itu Anda mending berdoa kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan daripada ikan itu. Karena sulit sekali untuk menyembuhkan ikan yang sudah terkena dropsy. Mungkin kalau dropsy masih pada tahap awal, itu bisa diobati dengan cara mempuasakan ikannya alias tidak diberi makan ya. Jadi dropsy itu sebenarnya adalah sembelit pada ikan yang sangat parah gitu. Jadi dia nggak bisa berak gitulah hitungannya ya. Iya nggak bisa berak, dia nggak bisa berak sampai mati kan. Kasihan sekali. Sampai daripada sisik-sisiknya itu hampir mau copot gitu. Gimana sih? Jadi perutnya ini udah oversize daripada penampungan perutnya itu, menjadikan sisik-sisiknya itu mau lepas. Jadi membentuk seperti sisik nanas. Anda tahu nanas? Ya seperti itu. Jadi serem banget pokoknya kalau ikan yang udah kena dropsy. Dan di sini ada lagi ikan. Ini sebenarnya belum ketahuan sih apa, tapi kayaknya ini baskel ya. Kemarin saya udah bilang kalau ini ada anakan baskel, dan ternyata bener ini anakan baskel kan udah kelihatan gitu. Warnanya udah gelap gitu, udah baskel. Cuman belum bisa kita tentukan ini ikan bakal jadi apa dewasanya, karena masih ada yang namanya perubahan daripada warnanya yang disebutnya masih groomingnya ya, masih bisa di grooming biar jadi lebih bagus gitu. Semoga aja ikannya bisa menjadi lebih baik warnanya dan formnya alias bentuk tubuhnya gitu ya. Doakan saja. Jadi di sini masih terlihat sangat banyak burayaknya, masih worth it untuk dipelihara sampai besar. Semoga aja masih bisa sebanyak ini sampai dewasa umur 4 sampai 5 bulan, dan bisa gue videoin lagi dan kita bisa buat daripada gen keduanya alias F2 nya daripada ikan baskel ini. Jadi baskel ini adalah anakan dari ini nih. Ini ibunya, cuman bapaknya lupa yang mana gitu. Jadi kayak nama sinetron gitu. Anakku adalah anak ibuku. Iya benar sih gitu. Dan sini juga ada ikan ini apa sih? Ikan apa sih? Tuh mantap sekali bos. Ini saya nggak tahu namanya bener. Cuman bisa digolongkan ke baskel. Warnanya rapi sekali, warna biru. Ikan ini sangat garang ya di sini ya, agresif. Ini untuk perlombaan lumayan bagus, cuman dorsal daripada sirip atas ini kurang rapi ya. Kalau agak kayak mohawk gitu, kayak model rambut mohawk itu udah jauh parah sih. Cuman di sini ada sedikit kekurangan daripada
dorsal bawahnya kurang lancip, ekornya kurang bundar, alias bulat, bukan bulat, bundar bener. Dan dasinya kurang biru. Kalau dasinya biru sih wah cakep parah gitu, tapi agak susah menghilangkan warna dasar daripada dasi merah dari ikan biru, karena kebanyakan ikan warna biru itu pasti dasinya merah ya, entah kenapa. Namun ikan merah dasinya nggak mungkin biru gitu, nggak mungkin, hampir mustahil gitu, impossible ya. Kayaknya itu doang ikan yang ada di sini. Terus gue mau bahas apa lagi ya? Oh iya, ada juga ikan lain selain cupang di farm ini ya, di our mini farm milik kami ini, wajah milik kami ya. Yaitu ada ikan gapi, bukan ikan cere ya. Cere sama gapi beda bos. Ikan cere ada di selokan, gapi ada di akuarium, biasanya juga ada di aquascape sih. Kalau yang gapi bagus kayak black tuxedo, terus bluegrass, terus red fancy, terus super red, albino, itu biasanya ada di aquascape. Kalau ikan GP begini sih adanya di akuarium biasa gitu kan, aquascape. Nah, jadi bukan cuma di spot di sini doang ya. Kalau di spot di sini lebih ke untuk pembudidayaan alias breeding manja. Aduh, berisik bos. Itulah mengapa anjay. Di sini saya jarang memvideokannya karena tetangga bawah itu ada seorang montir motor, jadi agak susah untuk memvideokan dengan hening, tenang dan tentram gitu ya. Dan di sini kalau Anda bisa lihat, di sini banyak gupi manja ya, gupi manja. Di sini anakan gupi sudah banyak sih. Jadi di sini ada banyak anakan gapi yang sepertinya bakal jadi gapi hitam ya. Nggak tahu dah gapi apaan dah, pokoknya hitam warnanya. Di sini juga ada tuh. Ini ikan montir, kenapa ada yang mokat ini, harus diciduk. Bentar. Oke, beres. Di sini juga saya campur cupang ya, karena agar menjadikan cupang ini lebih bebas. Karena kalau female ataupun betinaan itu kalau ditaruh di tempat atau wadah yang lebih besar, bisa menjadikan dia lebih tentram dan menghasilkan telur-telur yang banyak gitu. Jadi ada sebuah teori jika ikan cupang itu nggak bisa asal dijodoh-jodohkan gitu. Jadi Anda punya betina, Anda punya jantan, nggak bisa langsung menjodoh-jodohkan gitu ya. Jadi ada step by stepnya, itu bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi harus ada telurnya dulu tuh di si betinanya, biar begitu itu langsung keluar telur gitu. Harus tahu waktu, timing yang pas untuk breeding ataupun mengawinkan si ikan cupang itu. Jadi walaupun ada betinanya ini udah isi telur, tapi kalau si jantannya itu belum birahi alias sange astaga, alias ya birahi dah, itu nggak bisa. Jadi harus tahu timing dan waktu yang tepat. Sebenarnya bisa, cuman agak lama prosesnya. Kalau udah benar-benar udah klop tuh dua-duanya, udah tinggal jurul gitu, udah anak udah keluar, pembesaran, penjagaan oleh bapaknya, terus netes, dan jadilah anak buraya ikan cupang yang kita sayangi, yang kita dambakan untuk menjadi ikan yang baik dan bagus, indah dan bagus, baik dan bagus kayak manusia aja. Di sini kalau pakan lebih ke ini ya, cacing sutra. Jadi ini adalah ide-ide daripada kakak saya ya untuk farmnya sendiri agar menghemat biaya pakan. Jadi kalau inti ataupun Anda sekalian membeli yang namanya cacing sutra itu nggak bisa didiamin di air kosong alias airnya nggak mengalir. Jadi Anda harus membuatnya seperti ini agar airnya bisa bening terus. Gila, ini inovasi yang sangat luar biasa, mantap ya daripada kakak saya. Jadi di sini dia punya filter air yang disambungkan ke pipa biru ini dan menembus ke cup dan diberikan suatu filter yang terbuat daripada busa-busa manja yang dialirkan lagi ke bawah kotak Roma kelapa bekas biskuit ya, Roma kelapa yang lagi-lagi diberikan filter busa seperti ini untuk menyaring daripada air-air itu, dan baru ditempatkan cacing sutranya.
Dan di bawah cacing sutra ini ada lubang kecil ya, agar daripada kalau mengalir nih, jadi sedikit demi sedikit si sutra cacing sutra ini bisa keluar ke bawah sini. Jadi yang di bawah sini bisa hidup, yang dari atas ini memang di fokuskan untuk hidup lebih lama. Jadi yang di bawah bisa hidup, bisa hidup. Jadi si cacing sutra ini bisa bertahan lebih lama, sekitar seminggu, mungkin lebih, 3 hari bisa, untuk menjaga daripada kefreshan daripada si cacing sutra ini. Oke, mungkin itu doang sih review daripada farm ini. Jadi untuk video selanjutnya kita bakal bahas soal breeding, karena belum ada ikan ataupun betinaan yang siap untuk dipijah, bukan dipijah sebenarnya, untuk dibreed. Jadi itu dong dari saya. Jika ada komentar ataupun saran yang baik daripada Anda, kritik dan saran, saya akan menerimanya dengan baik dan akan mencoba untuk memperbaiki di video selanjutnya. Salam dari saya, Beta Boys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.